Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitri Sawati dengan NIM 11970400049 dari jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan tutorial mengenai pembuatan grafik TGA atau Thermographimetric Analysis. Nah, TGA ini merupakan perubahan massa sebagai fungsi suhu yang mana digunakan untuk menganalisis material anorganik, polimer, plastik, keramik, gelas, dan material komposit. Nah, biasanya sampel yang digunakan berupa padatan. Nah, di sini menggunakan software Origin dan juga Excel. Nah, pertama-tama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu Origin-nya, kemudian mempunyai data yang akan dianalisis. Oke, di sini saya sudah ada datanya. Nah, ada temperatur, waktu, dan juga massa. Tetapi yang digunakan itu yaitu temperatur dan juga massa. Oke, kita copy terlebih dahulu data temperatur dan juga massanya. Kemudian paste di origin, kita buka originnya. Nah, ini ternyata waktunya masih terbawah, kita hapus. Oke, kita perbesar. Nah, setelah itu kita plot temperatur dan massa. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik atau double klik sumbu X untuk mengotak-atik atau untuk mengubah. Nah, horizontalnya sendiri kita mulainya di angka 30-an sampai 1100, kemudian vertikalnya kita di angka 10-an. Nah, apply. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah memasukkan angka tersebut tetapi si grafik ini tidak menyentuh sumbu X maupun sumbu Y, maka harus diatur lagi. Tujuannya untuk mempermudah analisis. Oke, selanjutnya kita ke title and format untuk sebelum ke sana kita klik terlebih dahulu, kemudian klik yang ini add top X right sama Y layer. Nah, kemudian double klik lagi. Nah, di sini title and formatnya kita ubah untuk topnya itu sendiri. Di sininya kita ke non. Sama right-nya pun kita ke 0. Nah, untuk kita klik tick label, yang mana right-nya itu kita unklik yang show major label, kemudian top pun sama unklik dan klik OK. Nah, beginilah. Untuk ini kita hapus saja. Ini pun sama, kita hapus. Nah, untuk ini kita pindahkan sini dan ubah namanya menjadi sampel. Nah, ini kita ubah menjadi temperatur, kemudian kita klik kanan, simbol kemudian ini belajar, insert, OK, dan close. Nah, ini kopikan terus hapus, paste, C. Untuk sumbu Y sendiri namanya itu massa dengan satuannya persen. Nah, setelah itu kita akan menganalisis atau mengetahui penurunan atau menandai penurunan tiap si grafiknya. Nah, tujuan untuk menandai penurunan ini yaitu menandakan juga mengenai perubahan massa dengan cara kita klik garis yang ini, kemudian kita plotkan dari ujung sini ke ujung sini. Ini sesuaikan saja. Nah, saya di sini maunya lagi ke setiap perubahannya, atau misalnya lakukan yang sekira teman-teman dirasa itu merupakan dari penurunan massa. Oke. Kemudian yang panah ini ke bawah kan.
Oke, ini pun sama. Setelah itu klik screen reader. Nah, baru di sini akan menentukan titik-titiknya. Nah, di sini didapat nilai X dan Y. Akan tetapi yang digunakan itu nilai Y. Nilai di sana yaitu 99,5. Nah, kita catat lebih dahulu ya, 99,5, terus Y di sini 83,31, dan ini 71,07, dan yang ini 9,9. Setelah udah mencatat nilainya, kita ke text tool dan menuliskannya. Nah, tadi data yang pertama itu 99,5. Kita ukurannya ubah menjadi 20. Kemudian kopikan dan pastekan di sini. Nah, data yang kedua itu tadi nilainya 83,31. Paste di sini. Data yang ketiga itu 71,07. Dan data yang terakhir yaitu 9,9. Nah, setelah kita mengetahui data-data ini, kita akan mengetahui perhitungan atau penurunan persen masanya dengan cara kita mengurangi nilai ini dengan ini, kemudian hasilnya di sini ditulis, kemudian yang ini dengan ini, hasilnya ditulis di sini. Oh sorry, ini yang ketiga itu 71,07. Nah, oke, kita menggunakan kalkulator untuk menghitung penurunan masanya. Nah, di sini 99,5 dikurangi 83,31, yang mana sini itu 16,19. Oke, di sini saja 16,19, tapi dalam bentuk persen gitu. Ini penurunan masanya sebesar seperti ini. Kemudian kita ubah ke ukurannya menjadi 16, terus di bold. Nah, kita kopikan. Ini terlalu besar ya, kita ukurannya itu kita ubah ke 15 saja. Oke, terlalu kecil 17. Nah, cukup 17, kemudian bold ya, copy, kemudian paste. Nah, sekarang 83,31 dikurangi 71,07, hasilnya 12,24%. 12,24% penurunannya, kemudian kita pastikan. Dan di sini hasil dari 71,07 dikurangi dengan 9,9, hasilnya 61,17. 61,17%. Nah, bisa dilihat ya nilai penurunannya, ada yang naik, ada yang turun. Nah, di sini gitu. Nah, ini yang paling tinggi ya, curam sekali gitu, karena penurunannya sangat jauh. Nah, itulah mengenai perhitungan penurunan persen massa. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis atau kita akan membuat derivat dari grafik ini, derivat atau turunan dari grafik ini dengan cara klik ini, double klik grafik ini. Oke, salah, kita klik ini. Nah, kemudian ke analisis, matematik, diferensial, open dialog. Lalu, nah ini sudah betul derivat ordernya yang pertama. Kita klik OK. Nah, di sini memang tidak terlihat perubahan. Nah, kita lihatnya di book.
Nah, ternyata di sini ada nilai derivatnya. Nah, kita akan memplot antara temperatur dengan nilai derivatnya. Kita plot. Nah, seperti inilah. Jadi kita bisa melihat penurunan masanya itu dengan jelas. Yang tadi kan masih dalam bentuk ini ya, kurang jelas terlihatnya. Nih, bisa kita bandingkan. Nah, ini kan ada penurunan masanya tuh sebesar 16,19%. Nah, itu kita yang kita lihat itu ya cuma seperti ini. Nah, sedangkan di sini ternyata ada penurunan itu seperti ini. Nah, ada semacam lepukan-lepukannya gitu. Nah, sekarang di sini kita fokusin terlebih dahulu. Sini kita akan mengubahnya. Terlebih dahulu kita akan men-smoothing dengan cara analis. Signal processing, smooth, open dialog. Nah, untuk metodenya kita ubah menjadi adjacent, terus nilai point of view-nya kita ubah ke 25, kemudian oke. Nah, seperti itu. Nah, garis merah ini merupakan hasil dari smoothing. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya gitu. Yang pertama terdapat hasil lekukan gitu. Sedangkan untuk yang kedua hasil smoothing, lekukannya cuma satu saja gitu. Oke. Ini pun nantinya akan masuk ke data. Kita lihat Ibu. Dan ini. Nah, di sini ada data smooth derivatnya. Oke. Kita bikin plot lagi antara temperatur dengan derivatnya. Dengan smooth derivatnya dengan cara blok kemudian plot. Nah, seperti ini jadinya. Nah, inilah yang akan kita pakai. Nah, bisa kita bandingkan lagi ya grafik yang pertama. Nah, ini grafik yang pertama, kemudian kita melakukan derivatnya, dan ini kita melakukan derivat dan juga smoothing, dan ini hasil smoothing dari derivat tersebut. Jelas sekali perbedaannya. Oke, nah di sini kita akan mengaturnya dengan cara double klik terlebih dahulu. Untuk horizontalnya kan di sini maunya 100. 100 kita misalkan ini saja yang 0 kita apply juga. Nah, masih kurang ya, kita ke misal 20, 25, masih kurang dikit ke 30-an. Oke lah, sudah cukup seperti ini. Atau misalnya mau memastikan lagi, kita tambah lagi agar si ininya pas ke sumbu Y-nya. Nah, oke, seperti itu. Kita klik oke. Nah, kemudian kita klik yang ini agar, nah seperti ini. Kita double klik yang ini. Double klik, terus ini kita klik title and format, terus yang topnya itu kita buat non. Major and minornya kita buat non. Yang right pun sama, kita buat non. Nah, terus kita ke tick labelnya kita unclick show major, yang top pun unclick show major. Terus oke. Nah, ini kita hapus. Dan ini kita pindahkan ke dalam kotak. Ini bisa misalnya diperkecil menjadi 15 liter. Nah, ini bisa suhu temperatur Nah, itulah dia mengenai pembuatan kurva TGA dan juga derivatnya. Nah,
ini bisa diatur lagi ya untuk ketebalannya. Misalnya teman-teman ini ketebalannya itu 2, 3 terus oke. Dan ya sedikit tebal, sangat tebal. Oke. Nah ini nilai plottingan plottingan derivat, smoothing derivat, ini hasil smoothing, dan ini hasil penurunan masanya. Nah, seperti itulah tutorial mengenai pembuatan grafik TGA dan juga derivatnya. Terus kita juga sudah menentukan persen penurunan masanya. Bagaimana, cukup mudah bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.